Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasir Iqbal, NIM 2023 akan mempresentasikan tentang pelumasan. Pelumasan hidrodinamik adalah fenomena yang terjadi ketika pelumas dimasukkan di antara permukaan yang berada dalam kontak bending murni, kontak gigi roda, gigi dan yang terdapat pada bantalan bending serta pada permukaan cam and floor adalah contoh tipikal ketika pelumas terperangkap di antara dua permukaan yang bersentuhan bending. Terjadi peningkatan tekanan yang sangat besar di dalam lapisan pelumas. Namun viskositas terhubung secara eksponensial dengan tekanan sehingga terjadi peningkatan viskositas yang sangat besar pada pelumas yang terperangkap di antara permukaan. Tujuan pelumasan bantalan anti gesekan: satu, untuk menyediakan lapisan pelumas antara permukaan dasar dan permukaan bending. Dua, untuk membantu mendistribusikan dan menghilangkan panas. Tiga, untuk mencegah korosi pada permukaan bantalan. Empat, untuk melindungi komponen dari masuknya benda asing. Oli atau gemuk dapat digunakan sebagai pelumas atau berikut dapat membantu dalam menentukan pilihan antara keduanya. Gunakan gemuk saat suhu tidak lebih dari 200 volt. Kecepatan rendah diperlukan, kecepatan yang tidak biasa diinginkan, penutup yang sederhana, pengoperasian dalam jangka waktu lama tanpa perhatian sangat diinginkan. Gunakan minyak kapan, kecepatan tinggi, suhu tinggi, segel, ketat, minyak mudah digunakan. Jenis bantalan tidak cocok untuk pelumasan gemuk. Bantalan di lokasi dan di kawasan pusat yang juga digunakan untuk bagian mesin lainnya. 11.12 pemasangan dan penutup. Ada begitu banyak metode pemasangan bantalan anti gajah sehingga setiap desain baru merupakan tantangan nyata bagi kecerdikan perancang. Diameter lubang menutup dan diameter luar poros harus dijaga pada batas yang sangat ketat, yang tentu saja mahal. Biasanya terdapat satu atau lebih operasi kontemporer, beberapa operasi versi dan operasi pengobaran, penyedapan dan ulir yang semuanya harus dilakukan pada poros rumah atau plat penutup. Setiap operasi ini berkontribusi pada biaya produksi sehingga perancang dalam menemukan pemasangan yang bebas masalah dan biaya rendah. Diharapkan pada masalah yang sulit dan penting, masalah pemasangan yang paling sering ditemui adalah yang membutuhkan satu bantalan di setiap unsur poros. Gambar 11.20 menunjukkan solusi yang sangat umum untuk masalah ini. Cicit bagian dalam disandarkan pada bahu poros dan ditahan pada posisinya oleh ukur bundar yang terpasang pada poros. Cincin luar bantalan kiri disandarkan pada bahu rumah dan ditahan pada posisinya oleh perangkat yang tidak ditampilkan. Cincin luar bantalan kanan mengapung di dalam rumah. Gambar 11.21 menunjukkan metode pemasangan alternatif di mana bantalan bagian dalam disandarkan pada bahu poros. Dengan metode ini, bantalan bagian luar tertahan sepenuhnya. Ini menggunakan alur atau ulir yang menyebabkan konsentrasi tegangan pada ujung yang menjorok, tetapi membutuhkan dimensi yang akurat dalam arah aksial atau penggunaan alat penyetel. Metode ini memiliki kelemahan, yaitu jarak antar bantalan besar, kenaikan suhu selama operasi dapat memuai poros sehingga merusak bantalan. Gambar 11-22 dudukan bantalan ini dapat digunakan dengan bantalan tol tirus seperti yang ditunjukkan atau dengan bantalan bola.
Dalam kedua kasus tersebut perlu dicatat bahwa efek pemasangan ini adalah untuk memberikan beban awal pada bantalan dalam amalan aksial. Gambar 1123 menunjukkan pemasangan dua bantalan lainnya. Perhatikan penggunaan ring pada bagian belakang kerucut ketika kekakuan maksimum dan ketahanan terhadap ketidaksejajaran poros diinginkan. Pemasangan bantalan bola kotak sudut gambar 1123 sering digunakan dalam pengaturan yang disebut duplex. Gambar 1124 susunan bantalan bola. Jika susunan pemasangan digunakan pemasangan tatap muka yang disebut DF akan menerima beban radial dan beban dorong yang berat dari kedua arah. Pemasangan DB memiliki kekuatan penyelarasan terbesar dan juga untuk beban radial dan beban dorong yang berat dari kedua arah. Susun tandem yang disebut pemasangan DT digunakan di mana daya dorong selalu dalam arah yang sama. Karena kedua bantalan memiliki fungsi dorong dalam arah yang sama, beban awal jika diperlukan harus diperoleh dengan cara lain. Bebanan tujuan bebanan awal adalah untuk menghilangkan celah internal yang biasanya terdapat dalam bantalan, untuk meningkatkan umur lelah dan untuk mengurangi kemiringan poros. Pada gambar 1125 menunjukkan bantalan tipikal dengan celah yang diperbesar untuk kejelasan. Pembebanan awal bantalan roll lurus dapat diperoleh dengan satu, memasang bantalan pada poros atau selongsong yang meruncing untuk memperluas cincin bagian dalam. Dua, menggunakan kecacakan interfaksi untuk cincin bagian luar. Tiga, membeli bantalan dengan cincin bagian luar yang telah disusun sebelum di atas roll. Bantalan bola biasanya diberi beban awal oleh beban aksial yang terbentuk selama perakitan. Namun bantalan pada gambar 1124A dan B diberikan beban awal selama perakitan karena perbedaan lebar cincin dalam dan luar. Penyelarasan tidak sejajaran yang diinginkan pada bantalan bergantung pada jenis bantalan dan sifat geometris serta material bantalan tersebut. Katalog prosedur sebaiknya dirujuk untuk spesifikasi detail bantalan tertentu. Umumnya bantalan cross cylinder dan teoris memerlukan penyejajaran yang lebih rapat. Dapat bantalan bola alur dalam, bantalan bola presis dan bantalan ini adalah yang paling toleran. Tabel 7 sampai 2 dan 379 menunjukkan rentang maksimum tipikal untuk setiap jenis bantalan. Masa pakai bantalan berkurang secara signifikan ketika ketidaksejajaran melebihi batas yang diizinkan. Penutup untuk mencegah masuknya kotoran dan benda asing serta mempertahankan pelumas, dudukan bantalan harus dilengkapi dengan segel. 3 metode untuk penyaduan dalam segel soft, segel komersial dan segel labri. Segel bar dapat digunakan dengan pelumas umum saat kecepatan rendah. Permukaan gosok harus dipoles dengan baik. Segel bar harus dilindungi dari kotoran dengan mendapatkannya pada alur mesin atau dengan menggunakan stempel logam sebagai pelindung. Segel komersial adalah rakitan yang terdiri dari elemen penggosok dan umumnya penyangga bekas yang terbungkus dalam sebuah lembaran logam. Segel ini biasanya dibuat cara menembusnya ke dalam lubang kontrabor pada penutup bantalan. Karena segel ini mendapatkan aki penyegelan melalui gesekan, segel ini tidak boleh digunakan untuk kecepatan tinggi. Gambar 11 sampai 26 metode penyegelan umum. Segel labirin sangat efektif untuk
instalasi kecepatan tinggi dan dapat digunakan dengan oli atau umum. Segel ini kadang digunakan dengan breeder sehingga setidaknya 3 alur harus digunakan dan alur tersebut dapat dipotong pada lubang atau diameter luar setelah yang bervariasi dari 0,010 hingga 0,040 inci tergantung pada kecepatan tensimu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.